八成是发现了我私藏的树标。一条金链子。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spermi Great Lord episode 9-10. Di bagian sebelumnya, para siswa kelas khusus terlihat sedang dibawa oleh anggota jaringan surgawi dan bumi untuk pergi ke pinggiran reruntuhan. Mereka semua dibawa ke sana dan tujuan untuk membantu anggota jaringan surgawi dan bumi dalam bertanggung jawab untuk keamanan perimeter. Sehingga yang dilakukan oleh para siswa kelas khusus di sana hanyalah berlatih sambil menunggu reruntuhan tertutup. Beberapa hari setelahnya, secara tiba-tiba muncullah sebuah asap tebal yang menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Akibatnya, seluruh anggota jaringan surgawi dan bumi, termasuk siswa kelas khusus, mulai masuk ke dalam reruntuhan secara terpisah. Di dalam reruntuhan itu, Lusu mendapatkan banyak kejadian, mulai dari bertemu dengan para zombie yang berbentuk seperti tengkorak hidup, hingga bertemu dan bertarung dengan salah seorang pemuda bernama Chang Huayu, yang merupakan seorang mata-mata. Lanjut di reruntuhan, sewaktu Lusu sedang berjalan, seketika ia mulai teringat dan merasa rindu dengan Lu Xiaoyu. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba, ia mendapatkan sebuah serangan tombak dari zombie yang menaiki kuda. Untung saja Lusu sempat menyadari serangan tombak itu sehingga ia dapat menahannya terlebih dahulu. Selang beberapa saat datanglah beberapa kawanan pasukan zombie berkuda. Lantas Lusu langsung menjatuhkan zombie itu dari kudanya dan kemudian dia langsung pergi dengan cara memanjat tebing. Pada saat Lusu sedang memanjat tebing, ia seketika diserang oleh pasukan zombie kapeleri. Beruntungnya Lusu berhasil menghindari semua panahan tersebut. Oleh karena tidak dapat menjangkau Lusu, pasukan zombie kapeleri pun memilih untuk berbalik arah dan pergi. Tak jauh dari sana terlihat para anggota jaringan bumi yang sedang mengawasi pergerakan dari pasukan zombie kapeleri. Menurut mereka, pasukan zombie berkuda itu tidak ada habisnya jika masih ada pemimpin di antara mereka. Sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan pasukan zombie, mereka harus menghabisi dan mengalahkan pemimpin zombie terlebih dahulu. Kemudian mereka mulai mencari salah satu zombie kapeleri yang berpenampilan berbeda di antara yang lain dan tidak memiliki tombak. Setelah menemukannya, mereka mulai menyiapkan penembak jitu untuk mengunci dan melepaskan tembakan kepada pemimpin zombie tersebut. Selepas melakukan penguncian, sang penembak jitu langsung melepaskan sebuah tembakan hingga membuat kepala zombie itu pecah. Meskipun telah menghabisi pemimpinnya, akan tetapi pasukan zombie kapeleri tetap saja menyerang mereka dan menembakkan sebuah anak panah. Menyadari kalau mereka sedang diserang, para anggota jaringan bumi pun bergegas untuk melarikan diri. Setelah berhasil menjauh, mereka mulai berpikir kalau kemungkinan yang baru saja mereka tembak bukanlah pemimpin pasukan zombie kapeleri itu. Di waktu yang sama, mereka secara tak sengaja melihat Lusu yang berada di posisi yang berbahaya. Sebab ada beberapa pasukan kapeleri zombie yang berada tak jauh dari Lusu. Pada awalnya, mereka berencana untuk memberikan pertolongan dan menyiapkan penembak jitu. Namun mereka seketika mengurungkan niatnya untuk menolong karena terkejut ketika melihat Lusu yang sangat berani menyerang serta mengambil tombak milik pasukan zombie kapeleri itu. Melihat hal demikian, para anggota jaringan bumi pun menyadari alasan mengapa zombie kapeleri sebelumnya yang mereka tombak berpenampilan berbeda. Dan tidak memiliki tombak adalah karena Lusulah yang mengambil tombak mereka. Hal demikian membuat para anggota jaringan bumi mengira kalau Lusu adalah siswa kelas khusus. Akan tetapi menurut mereka hanya praktisi kelas D saja yang dapat mengambil tombak pasukan zombie kapeleri. Sehingga mereka berpikir kalau Lusu kemungkinan bukan berasal dari siswa kelas khusus. Di waktu yang sama, salah seorang siswa kelas khusus memberitahu para anggota jaringan surgawi bahwa Lusu adalah bagian dari siswa kelas khusus. Mereka sering melihat Lusu membangkitkan atribut kekuatannya dengan cara melakukan adu panco dengan Liu Li. Lusu kemudian nampak sedang melanjutkan perjalanannya, hingga pada akhirnya secara tak sengaja berpapasan dengan pasukan zombie kapeleri. Di sana Lusu perlahan-lahan mulai dikepung dari segala sudut oleh pasukan zombie kapeleri. Meskipun begitu, Lusu sama sekali tidak takut. Dia justru menggunakan seluruh senjata yang ia miliki untuk menyerang pasukan zombie kapeleri.
Pada serangan pertamanya, Lusu berhasil menumbangkan 3 zombie kapeleri dan tombak dan kapak miliknya. Selang beberapa saat, datanglah salah satu zombie kapeleri yang mencoba menyerang Lusu hingga membuatnya nyaris tertusuk. Setelah itu, Lusu kembali membalas serangan kepada mereka dan menghabisi mereka semua secara satu persatu. Di kediaman Lusu nampak Li Xiaoyu yang merasa kesal dan marah terhadap Lusu karena dia tak kunjung pulang. Kembali ke reruntuhan, di sana nampak para anggota jaringan bumi sedang mencari-cari Lusu. Mereka semua kebingungan karena sama sekali tak dapat menemukan jejak dari Lusu. Melihat kekuatan dan kecepatan Lusu sebelumnya, para anggota jaringan bumi itu mulai tertarik untuk mengajaknya bergabung agar dapat mengalahkan para zombie dan muda. Beberapa saat kemudian, para anggota jaringan bumi sampai di sebuah tempat dan melihat banyak atribut dari zombie kapeleri yang sudah tergeletak di tanah. Seketika mereka menjadi sangat terkejut melihat hal tersebut dan mulai merasa penasaran dengan orang yang mampu menghabisi pasukan zombie kapeleri tersebut. Setelah beberapa saat, datanglah salah satu anggota jaringan bumi yang memberitahu kalau ada 9 zombie kapeleri yang sedang menghalangi siapapun yang ingin masuk ke area inti reruntuhan. Menurut laporan itu, sekarang 9 zombie kapeleri sedang pergi mengejar seseorang. Untuk menghindari pasukan zombie kapeleri itu, anggota jaringan bumi pun mulai menyusun rencana, yang mana 4 anggota jaringan bumi akan pergi ke area tebing atau bukit di depan, sambil memantau pergerakan pasukan zombie kapeleri. Sedangkan anggota jaringan bumi sisanya akan mengajak para siswa kelas khusus berjalan menuju area inti sambil mengamati. Jika pasukan zombie kapeleri itu nanti melewati bukit di area depan, maka 4 anggota jaringan bumi yang berada di bukit akan memberikan sinyal. Setelah mendapatkan sinyal, mereka semua harus dengan cepat turun ke dasar tebing dan membagi-bagi 2 kelompok untuk memberikan serangan ke pasukan zombie kapeleri. Di sisi yang berbeda, nampak Lusu yang sedang memanjat sebuah tebing untuk mencari tempat yang aman. Saat berada di tempat yang aman, seketika Lusu berhasil memenuhi energi spiritual di salah satu bintang yang ada di peta bintangnya. Sehingga Lusu akhirnya berhasil mendapatkan atribut kekuatan yang baru dari bintang tersebut. Sementara itu, anggota jaringan bumi terlihat sedang mengamati pergerakan dari pasukan zombie kapeleri. Kemudian para anggota jaringan bumi mulai bersiap untuk memberikan sebuah sinyal untuk menyerang pasukan zombie kapeleri itu dari 2 sisi. Belum sempat menyerang, secara tiba-tiba muncullah sebuah hujan tombak dari langit yang menghabisi pasukan zombie kapeleri. Usut punya usut, serangan hujan tombak itu ternyata berasal dari Lusu. Sehingga para anggota jaringan bumi pun bergegas untuk memberikan pertolongan kepada Lusu. Baru saja para anggota jaringan bumi turun dari bukit, seketika seluruh pasukan zombie kapeleri dihabisi oleh Lusu sendirian. Melihat apa yang dilakukan oleh Lusu, seluruh anggota jaringan bumi hanya bisa merasa takjub tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berbeda dengan Lusu, ia justru mengambil tombak serta pedang dari pasukan zombie kapeleri yang ia habisi dan langsung menjualnya ke anggota jaringan bumi dan para siswa kelas khusus yang baru saja menghampirinya. Lusu memberitahu kalau ia mengobrol 1 pedang dan 1 armor dan harga sebanyak 999 saja. Oleh karena mereka tidak membawa uang tunai, mereka justru melakukan barter dengan barang-barang pribadi untuk ditukarkan dan senjata yang dijual oleh Lusu. Dengan sistem barter itu, Lusu mendapatkan begitu banyak barang-barang berharga. Mulai dari jam tangan, kalung emas, hingga barang-barang berharga lainnya. Bukan hanya mendapatkan barang-barang saja, Lusu juga mendapatkan uang tunai dari salah satu siswa kelas khusus. Oh? Pada sore harinya, Lusu, para anggota jaringan bumi, serta para siswa kelas khusus mulai melanjutkan perjalanan ke area inti reruntuhan.
mereka melalui sebuah jalan yang diapit oleh dua tebing. Di sana secara perlahan jalan mulai menggelap dan mereka mulai merasakan suhu yang cukup dingin. Di dalam perjalanan, salah seorang anggota jaringan surgawi memberitahu kalau lokasi mereka sekarang adalah lokasi yang sebelumnya ditemukan banyak korban. Para anggota jaringan surgawi dan bumi pernah menyelamatkan begitu banyak orang di sepanjang jalan lokasi tersebut. Kebanyakan korban bukan berasal dari siswa kelas khusus, melainkan berasal dari anggota jaringan surgawi dan bumi. Pada malam harinya mereka semua mulai menghidupkan api unggun dan memutuskan untuk beristirahat. Pada saat sedang beristirahat itu, Lusu secara tidak sengaja melihat salah satu anggota surgawi yang memegang perutnya dan nampak seperti sedang kelaparan. Menyadari hal demikian, Lusu memutuskan untuk membagikan buah-buahan miliknya secara merata kepada seluruh anggota jaringan surgawi dan bumi. Baru saja para anggota jaringan surgawi dan bumi memakan buah yang diberikan oleh Lusu, secara tiba-tiba tenaga mereka kembali penuh dan merasa seketika kehilangan rasa lapar dan haus. 我感觉我一点都不累了，太神奇了，谢谢。Melihat hal demikian, para siswa kelas khusus mulai merasa iri dan meminta buah milik Lusu. Akan tetapi Lusu menolak memberikannya karena mereka semua berada di kelas E yang selalu dilindungi oleh anggota jaringan surgawi dan bumi. Oleh karena Lusu tidak mau memberikan buahnya, salah seorang siswa kelas khusus memilih untuk membarter jam miliknya dan buah milik Lusu. 行，赚了不少，回去还可以带小鱼去旅游啊。小鱼，就是都不知道现在。嗨，一看就是没。 Beberapa saat setelahnya, secara tiba-tiba muncullah sebuah angin yang bertiup kencang hingga membuat api unggun mereka padam. Di waktu yang sama, muncullah beberapa hantu yang berterbangan mengepung mereka semua. Melihat hantu-hantu itu, Lusu merasa kalau hantu-hantu itu mirip dengan energi yang keluar dari tubuh Lu Xiaoyu. Pada saat yang bersamaan, pedang spiritual yang ada di dalam tubuh Lusu mulai bereaksi dan memaksa untuk keluar dari tubuh Lusu. Setelah itu Lusu mulai memancarkan sebuah energi yang membuat para kawanan hantu itu ketakutan. Selepas kawanan hantu itu berlarian, datanglah para anggota jaringan surgawi dan bumi yang juga membawa para siswa kelas khusus. Para siswa kelas khusus yang baru berdatangan itu mengaku kalau mereka sebelumnya sempat diserang oleh zombie kapeleri, yang membuat dua anggota jaringan surgawi meninggoy. Untungnya mereka berhasil terselamatkan oleh salah satu siswa kelas khusus yang bernama Chao Qingxi. Pada saat itu, Chao Qingxi sendiri saja dengan mudah mengalahkan pasukan zombie kapeleri. Usut punya usut, Chao Qingxi ternyata adalah satu-satunya siswa kelas khusus dan kualifikasi kelas A di kota yang sama dengan kota Lusu, yakni kota Luo. Cerita tentang Chao Qingxi secara tidak sengaja terdengar oleh Lusu. Lantas dia pun mencoba menghampirinya dan mengajaknya untuk berbicara. Setelah itu Lusu kembali melanjutkan rutinitasnya, yaitu menjual senjata-senjata yang ia dapatkan dari para zombie kapeleri. Baru saja berdagang senjata, Lusu seketika didatangi oleh para siswa kelas khusus yang berebut ingin membeli senjata tersebut. Setelah beberapa saat, seorang siswa kelas khusus menghampiri Lusu dan memberitahu kalau Lusu diundang dalam sebuah rapat dari anggota jaringan surgawi. Sampai di sana, yang hadir dalam rapat itu tidak hanya Lusu dan anggota surgawi saja, melainkan juga ada Chao Qingxi. Kemudian salah seorang anggota jaringan surgawi kelas C bernama Zhong Yutang mulai berdiskusi dengan Lusu dan Chao Qingxi. Zhong Yutang mengundang mereka berdua oleh karena mereka ada siswa yang paling menonjol selama di reruntuhan. Zhong Yutang kemudian nyuruh Lusu untuk tidak menjual tombaknya lagi karena tombaknya akan segera berguna untuk mereka semua. Lalu Zhong Yutang mulai mengeluarkan energi spiritual berupa pedang tajam hati darah dan mengarahkannya ke dalam sebuah jurang yang ada di inti reruntuhan untuk mengukur seberapa dalam jurang tersebut. Menurut Sifei, pedang tajam hati darah adalah sebuah pedang yang hanya bisa digunakan oleh praktisi kelas C saja. Praktisi kelas C umumnya hanya menyimpan satu pedang saja di dalam tubuhnya. Jika terlalu banyak, maka akan membuat praktisi itu kekurangan darah. Di waktu yang sama, Zhong Yutang nampak sudah selesai mengukur kedalamannya dan langsung menarik pedang spiritualnya. Ia memberitahu bahwa kedalaman jurang itu hanyalah 100 meter saja untuk mencapai dasarnya. Dan di dasar jurang terdapat sebuah gua yang asing. Menurutnya, kekuatan reruntuhan pada lokasi mereka sekarang jauh lebih kuat daripada lokasi yang lainnya. Oleh karena energi spiritualnya terlalu kuat, Zhong Yutang memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu demi menghindari sesuatu yang tak terduga. Setelah rapat, Lusu kembali memeriksa poin-poin penghasilan yang telah ia dapatkan. Dan secara tak sengaja ia menemukan 9 nama yang hanya berupa angka.
Dengan kata lain, di kerumunan antara anggota jaringan surgawi dan bumi serta siswa khusus ada 9 mata-mata yang sedang menyamar. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Li Xiaoyu datang dan membawakan sebuah pohon besar yang terdapat begitu banyak buah-buahan. Lalu Li Xiao mulai mengambil buah-buahan itu dan berencana akan membagikannya ke semua orang yang ada di sana. 你这是造型，相当符。拔树去了，看，人家很久了，我跟你说，别拿过来。咋的，小兄弟？你那 Selepas seluruh buah dibagikan, terlihat Yang Sui datang dan berlari untuk menghampiri Lu Su. Yang Sui nampak begitu bahagia saat bertemu dengan Lu Su. Ia juga memamerkan kalau ia berhasil menghabisi 4 zombie sendirian selama berada di runtuhan. Kemudian salah seorang anggota jaringan bumi datang menghampiri Lu Su dan meminta tombak kepadanya. Pada saat itu Lu Su ketika menyadari kalau anggota jaringan bumi itu ternyata adalah seorang mata-mata. 难道你还担心我？间谍。 Setelah itu, Li Xiao mengumumkan kepada semua orang agar mereka segera beristirahat, karena esok pagi mereka akan memeriksa jurang yang ada di inti reruntuhan. Sewaktu semua orang sedang beristirahat, secara misterius ada beberapa anggota jaringan surgawi dan bumi yang secara bersama-sama masuk ke dalam jurang inti reruntuhan. Pada saat seluruh anggota jaringan surgawi dan bumi itu melompat ke dalam jurang, Lu Su secara tiba-tiba menarik salah satu dari mereka. Usut menyusut, anggota jaringan surgawi dan bumi yang baru saja masuk ke dalam inti reruntuhan itu adalah para mata-mata dari negara asing. Lu Su menyadari kalau para mata-mata itu sedang mengincar mata formasi yang ada di dalam inti reruntuhan. Sementara itu, para mata-mata yang sudah sampai di dasar inti reruntuhan nampak mulai merasa kalau ada salah satu dari mereka yang menghilang. Pada saat yang bersamaan, terlihat Lu Su sedang diserang oleh salah satu anggota mata-mata yang baru saja dia tangkap. Mata-mata itu terus mencoba menyerang Lu Su hingga melemparkan sebuah kertas peledak kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.